Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel ini dengan saya Luluin Makmur. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketahanan keluarga. Di sini ada dua tanggung jawab tentang ketahanan keluarga, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah dan yang kedua adalah tanggung jawab masyarakat. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah mempertahankan ketahanan keluarga, yaitu salah satunya dengan mengadakan program bimbingan nikah. Program penjelasan tentang program bimbingan nikah akan saya jelaskan nanti. Dan yang kedua dengan mengesahkan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan KHI 1991 yang isinya adalah bahwa perceraian hanya sah ketika dilakukan di depan pengadilan saja. Tapi sebagaimana kita ketahui di dalam hukum Islam sendiri, bahwa perceraian bisa sah saja dengan perkataan seorang suami kepada istrinya, yaitu perkataan talak. Yang kedua adalah tanggung jawab masyarakat. Bagaimana masyarakat memperhatikan ketahanan keluarga, yaitu dengan memperhatikan tiga faktor, yaitu tiga faktor pendukung ketahanan keluarga. Apa saja itu? Yang pertama ada daya tahan fisik. Di sini daya tahan fisik ini meliputi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Seperti yang kita ketahui pada umumnya adalah kebutuhan rumah, makan, dan lain-lain. Yang kedua ada daya tahan sosial. Seperti apa itu? Penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga dan penanaman komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, maka akan dipungkiri tidak akan ada miscommunication. Karena sebagaimana kita ketahui, dengan komunikasi yang baik dan efektif akan menyelesaikan segala problematika dan permasalahan yang terjadi. Faktor yang ketiga adalah daya tahan psikologis. Di sini daya tahan psikologis yaitu penyelesaian permasalahan yang non fisik seperti pengendalian emosi dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, setiap perindividu atau perorangan adalah memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, dan dengan pengontrolan emosi tersebut maka akan menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tiga faktor pendukung ketahanan keluarga ini untuk apa? Yaitu untuk mencapai fungsi keluarga yang sebenarnya. Apa saja fungsi keluarga itu? Di sini ada 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi, dan pengembangan lingkungan. Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama mulai dari keagamaan, yaitu fungsi sebagai jaga utama penanaman nilai-nilai keagamaan yang melekat pada perorangan dan tidak luntur. Fungsi keluarga yang kedua adalah sosial budaya, yaitu pelestarian kebudayaan yang sangat erat dan melekat di kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang ketiga adalah cinta. Dengan mencintai berarti seseorang saling memberi rasa kasih dan sayang. Hal ini jelas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya adalah, dan diantara kebesarannya ialah menciptakan pasangan dari jenismu, agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Di sini ada poin tentram, kasih, dan sayang. Nah, ketika seseorang telah mencintai, maka akan memberi rasa kasih dan sayang tersebut sehingga terjadi atau terbentuk rasa tentram. Fungsi keluarga yang keempat yaitu perlindungan. Di sini bentuk rasa aman, nyaman, dan tentram. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketentraman dan rasa aman, nyaman sebagai bentuk perlindungan daripada keluarga. Fungsi yang kelima ialah fungsi reproduksi. Sebagaimana tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki keturunan. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 15, yaitu kurang lebih intinya adalah Allah menjadikan kita berpasang-pasangan dan menjadikan perkembangbiakan di antara kita. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Sebagai langkah penanaman awal moral-moral kehidupan bermasyarakat, maka perlu sekiranya kita bersosialisasi lewat keluarga kita dengan menanamkan apa? Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral kehidupan bermasyarakat. Fungsi selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Hal ini adalah tanggungan finansial yang menjadi kebersamaan, dalam artian kebutuhan ekonomi yang telah diatur dan teratur. Fungsi keluarga yang terakhir adalah pengembangan lingkungan. Yang dimaksud dengan fungsi pengembangan lingkungan ialah fungsi keluarga untuk mensejahterakan kondisi dan situasi
terhadap suatu lingkungan. Baik, kembali lagi kepada ketahanan keluarga dan upaya pemerintah untuk mempertahankan keluarga tersebut. Poin pertama adalah untuk mengadakan program bimbingan nikah. Saya akan menjelaskan apa saja itu program nikah, pengertian, serta urgensinya. Untuk minimalisir angka perceraian, pemerintah membuat kebijakan bagi pasangan yang ingin menikah untuk mengikuti program bimbingan nikah sebelumnya. Nah, di sini perlu kita ketahui apa itu pengertian daripada program bimbingan nikah. Yang pertama ada pengertian bimbingan. Apa itu bimbingan? Yaitu proses memberikan bantuan oleh ahli untuk siapa? Untuk setiap individu, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Untuk apa? Untuk pengembangan diri. Jadi seorang ahli itu memberikan pengarahan baik untuk anak-anak, remaja atau orang dewasa yang ingin menikah untuk pengembangan dirinya. Selanjutnya ada pengertian nikah. Nikah adalah akad hikmat yang sifatnya kuat, yang bertujuan untuk taatilah. Karenanya melangsungkan pernikahan adalah bernilai ibadah. Namun tidak sederhana itu. Pernikahan bisa saja banyak macamnya, yaitu bisa saja haram, wajib, ataupun bisa juga boleh-boleh saja. Pernikahan menjadi wajib ketika seseorang tersebut sangat butuh sekali kepada menikah. Seperti ketika dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar, seperti kemaksiatan, seperti itu. Maka wajib bagi orang ini untuk menikah. Yang kedua, nikah bisa saja sunnah, seperti hadis Nabi, yaitu an-nikahu sunnati, seperti itu. Dan nikah ini bisa saja hukumnya haram, tergantung situasi dan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Kembali lagi kepada pembahasan program bimbingan nikah. Apa saja yang akan kita temui di dalam program bimbingan nikah? Yaitu yang pertama adalah pembekalan remaja usia kawin. Usia kawin untuk menikah telah diatur dalam undang-undang, yaitu paling rendah berumur 19 tahun. Ini undang-undang baru yang sebelumnya berbunyi usia kawin untuk remaja adalah 16 tahun, tetapi setelah direvisi paling rendah remaja untuk menikah adalah 19 tahun. Yang kedua yang akan kita temui di dalam program bimbingan nikah ialah pembangunan kekuatan rumah tangga agar tidak mudah tumbang oleh cobaan yang mungkin terjadi setelah pernikahan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam pernikahan tidak akan senang-senangnya saja seperti itu, karena pernikahan memungkinkan terjadi beberapa permasalahan dan penyelesaian yang harus diselesaikan dengan dewasa. Untuk itu, program bimbingan nikah memberikan pengarahan yang akan membangun kekuatan di dalam rumah tangga. Yang ketiga, minimalisir angka perceraian. Perceraian merupakan hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Maka untuk itu, meskipun perceraian adalah hal yang boleh-boleh saja atau lumrah terjadi pada saat ini, perlu dititikberatkan bahwa perceraian adalah hal yang mungkin halal, tapi perkara ini dibenci oleh Allah, seperti itu. Maka patutnya bagi suami dan istri untuk menjaga pernikahannya. Selanjutnya adalah urgensi program bimbingan nikah. Untuk apa saja? Yaitu yang pertama, memberikan pemahaman secara mendalam tentang pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Bahwa pernikahan bukanlah perkara yang main-main, tapi pernikahan adalah sesuatu yang serius, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan adalah penggabungan dua insan, laki-laki dan perempuan. Ketika menikah, seorang laki-laki dan perempuan akan berbeda ke depannya, mulai dari status ataupun kesehariannya. Yang laki-laki akan berubah status menjadi suami, sedangkan yang perempuan akan berubah status menjadi istri. Dan antara keduanya ini akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing ketika mereka telah melakukan pernikahan, seperti itu. Yang kedua adalah pemahaman tentang pernikahan agar kuat menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi ke depannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pernikahan adalah hal yang serius dan bukan main-main. Untuk itu perlu persiapan yang matang untuk menghadapi pernikahan. Dan seperti yang juga saya sampaikan tadi,
pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda, baik dari pola pikir, dari keseharian, ini digabung menjadi satu kesatuan begitu. Hal ini mungkin bisa saja sulit, bisa mungkin saja mudah bagi pasangan tersebut. Tergantung bagaimana dua pasangan ini, dua orang insan ini bagaimana menghadapi pernikahan yang tidak main-main tersebut. Untuk itu pemerintah menggunakan program bimbingan nikah ini sebelum pernikahan tersebut. Setelah sekian banyak hal positif yang didapat dari upaya pemerintah ini untuk menanggulangi kasus perceraian dengan program bimbingan nikah, namun kenapa masih saja ada perceraian yang terjadi saat ini? Atau masih saja ada problem atau permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak bisa dijelaskan atau diluruskan dengan cara damai. Kenapa? Karena proses bimbingan nikah ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun hanya dianggap sebagai formalitas saja sebelum menikah. Tapi ketika program bimbingan nikah ini tidak dianggap sebagai formalitas dan diikuti dengan sungguh-sungguh dengan mengambil hikmah dan tujuan yang benar, tujuan yang sebenar-benarnya dari program tersebut, maka akan menanggulangi kasus perceraian yang terjadi sesuai dengan tindakan pemerintah untuk membangun ketahanan keluarga seperti itu. Tujuan utama dari, sebagaimana saya yang jelaskan, tujuan utama daripada program bimbingan nikah ialah mencapai keluarga sejahtera. Bagaimana, apa itu keluarga sejahtera? Yaitu gambaran kondisi bagaimana keluarga itu memiliki ketahanan dan ketangguhan, baik fisik maupun material. Di sini ada poin fisik maupun material. Dan bagaimana keluarga itu mampu untuk hidup dan mengembangkan diri dan anggota keluarga dengan hidup rukun dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani. Di sini ada poin kesejahteraan jasmani dan rohani. Jadi tidak rohani saja, tidak jasmani saja, namun antara dohir dan batin memiliki satu kesatuan yang harus terpenuhi untuk menciptakan keluarga yang sejahtera seperti itu. Mungkin cukup sekian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ketika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.